warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semoga kita diberi kemudahan dalam memahami. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita pada hari ini yakni tentang materi tajwid hukum mim mati atau mim sukun. Nah, hukum mim mati atau mim sukun ada 3 ya. Yang pertama yakni idgham mimi atau idgham mislain. Idgham artinya masuk, mislain atau mimi artinya semisal atau sama. Nah, bisa disebut idgham mimi apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, sama-sama huruf mim. Cara membacanya bagaimana? Masuk dengan mendengung. Yang kedua, ada ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Nah, cara membacanya adalah samar di bibir. Baik, hurufnya ada berapa? Ada 1. Bisa disebut ikhfa syafawi ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf 1, yaitu huruf ba. Betul sekali. Yang ketiga ada idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Nah, jadi cara membacanya adalah jelas di bibir. Hurufnya ada berapa? Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Bagi anak-anak, jadi bisa disebut hukum bacaan idhar syafawi apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim ataupun ba. Apa aja itu? Yang pertama, alif, ta, sa, jim, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, hamzah, ya. Bagaimana anak? Paham ya? Bisa membedakan mana itu idgham mimi, mana itu ikhfa syafawi, mana itu idhar syafawi. Baik, sekarang coba diperhatikan, ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada di idgham mimi atau idgham mislain. Nah, lakum ma fil ardi. Nah, di situ ada garis bawah ya. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka ini adalah disebut bacaan idgham mimi atau idgham mislain. Yang kedua, wa minhum may yaqul. Nah, di sini ada huruf mim sukun juga bertemu dengan huruf mim. Pahaman anak dari sini? Nanti kita akan praktik ya habis ini ya. Kedua adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Coba diperhatikan contohnya. Wa hum barizuna. Nah, di sini ada mim sukun bertemu huruf ba. Yang sudah di garis bawah, coba diperhatikan anak-anak. Yang kedua, wa hum bil akhirati. Nah, ini bisa disebut ikhfa syafawi. Jadi cara membacanya adalah sama di bibir seakan-akan kita mau membaca huruf ba. Wa hum bil akhirati. Jadi seakan-akan membaca huruf ba. Yang ketiga ada contoh hukum bacaan idhar syafawi. Nah, di sini anhum ashabu. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf alif. Nah, huruf alif perhatikan selain mim dan ba ya, masuk dia. Cara membacanya adalah jelas. Yang kedua ada qablahum qaumun nuhin dan seterusnya. Ada mim sukun bertemu huruf qaf. Bisa membedakan anak-anak? Ya, baik.
Baik anak-anak, coba diperhatikan potongan dari surat Al-Baqarah di samping, yakni pada ayat ke-7 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita nanti mempraktikkan bagaimana mengidentifikasi hukum bacaan mim sukun atau mim mati di dalam juz amma ataupun di Al-Quran, kita berlatih terlebih dahulu ya. Coba diperhatikan pada ayat ke-7, di situ ada garis bawah ya, di beberapa potongan ayat. Coba diperhatikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala. Nah, qulubihim wa ala itu ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Maka di sini disebut dengan bacaan idhar syafawi. Cara membacanya jelas. Coba diperhatikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala. Seperti itu. Selanjutnya wa ala sam'ihim wa ala. Nah, sama juga ya, ada mim sukun bertemu huruf wawu. Tadi bacaan apa anak-anak? Idhar syafawi. Selanjutnya wa ala absarihim ghishawatun. Absarihim ghishawatun. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ghin. Nah, disebut dengan bacaan idhar syafawi. Bacanya jelas ya. Yang selanjutnya walahum adabun azim. Di situ ada mim sukun bertemu dengan ain. Masih sama, bacaannya adalah idhar syafawi. Coba ibu baca ya, diperhatikan cara membacanya. Semua pada ayat ke-7 adalah hukum bacaan idhar syafawi yang ada garis bawahnya ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Paham anak? Kita lanjutkan untuk ayat ke-8. Di sini ada hanya satu ya, garis bawahnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, ini adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Di mana cara membacanya adalah samar seakan-akan mau membaca huruf ba. Wa ma hum bimu'minin. Seperti itu. Lanjut ke ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Di awal sudah ya, hukum bacaan apa coba? Halo, hukum bacaan apa anak-anak? Betul sekali, itu adalah hukum bacaan idhar syafawi. Lanjut pada ayat 10. Di sini ada dua garis bawah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Bacaan apa ya? Bacaan idgham mimi atau idgham mislain. Hurufnya sama ya. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah dimasukkan ke huruf mim dengan mendengung. Coba diperhatikan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Walahum adabun. Nah, mim sukun bertemu ain. Di atas ada ya pada ayat 7. Nah, bacaan apa tadi anak-anak? Masih ingat gak? Bacaan idhar syafawi. Betul sekali. Kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan ain. Bisa anak-anak? Coba ya, habis ini kalian membuat tabel di buku tulis. Nah, tabelnya seperti ini ya. Ada nomor bacaan. Itu kalian tuliskan potongan dari kata atau kalimat pada ayat tersebut ya.
Kemudian ada hukum tajwid. Nah, ini kalian sebutkan, ini termasuk idgham mimi atau ikhfa syafawi atau idal syafawi. Nah, tentunya dengan disertai sebab pada kolom selanjutnya dan cara membaca seperti itu. Lah, ini nanti coba kalian temukan di juz amma ataupun di Al-Qur'an ya. 3 contoh hukum bacaan idgham mimi, 3 contoh hukum bacaan ikhfa syafawi, dan 3 contoh hukum bacaan idhar syafawi. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Ibu rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di diri, wa dunya, wal akhirah. Amin. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.